Saya ini masih punya sifat mudah marah, saya ini masih bebal, saya ini masih belum bisa menerima kenyataan, saya ini masih lama untuk bisa memaafkan. Itu tahap awal meniti ke dalam diri. Itu tahap awal untuk tahu siapa diri kita. Pada level awal itu sudah meniti ke dalam diri. Ya, karena dengan mengetahui siapa diri kita, kan kita mencari cara untuk mengubah diri kita supaya tidak seperti itu lagi. Nah, ketika kita mencari cara untuk mengubah, disitulah akan masuk lagi meniti ke dalam diri pada level yang lebih dalam. Sehingga pada puncaknya kita akan tahu, oh ternyata yang suka tersinggungan, yang suka marah, yang gampang terluka, yang sakit hatian, oh itu bukan diri saya rupanya. Kapan kesimpulan itu terjadi? Ketika kita sudah tahu diri saya yang sebenarnya bukan itu hanya pikiran saya, diri palsu saya, itu ego saya. Diri saya yang sebenarnya tidak terjebak lagi oleh hal yang semacam itu, karena diri saya yang sebenarnya adalah sumber asli saya, sumber kesadaran saya. Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu dalam proses meniti ke dalam diri, tentu saja banyak sekali ya fase-fase yang harus dilakoni. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kok di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya bahasa-bahasa simbolik lah, mungkin itu maksudnya. Kalau kita lihat ada alif, kata-kata meniti ke dalam diri itu pengertiannya sangat luas. Fase awal meniti ke dalam diri seperti tadi saya ungkapkan di awal, berkenan dengan pertanyaan Bunda Cucu. Jadi mengenali diri kita siapa. Kan tadi saya ini susah berubah, saya ini masih punya kebencian, saya ini masih punya sifat mudah marah, saya ini masih bebal, saya ini masih belum bisa menerima kenyataan, saya ini masih lama untuk bisa memaafkan. Itu tahap awal meniti ke dalam diri. Itu tahap awal untuk tahu siapa diri kita. Pada level awal itu sudah meniti ke dalam diri. Ya, karena dengan mengetahui siapa diri kita, kan kita mencari cara untuk mengubah diri kita supaya tidak seperti itu lagi. Nah, ketika kita mencari cara untuk mengubah, disitulah akan masuk lagi meniti ke dalam diri pada level yang lebih dalam. Sehingga pada puncaknya kita akan tahu, oh ternyata yang suka tersinggungan, yang suka marah, yang gampang terluka, yang sakit hatian, oh itu bukan diri saya rupanya. Kapan kesimpulan itu terjadi? Ketika kita sudah tahu diri saya yang sebenarnya bukan itu hanya pikiran saya, diri palsu saya, itu ego saya. Diri saya yang sebenarnya tidak terjebak lagi oleh hal yang semacam itu, karena diri saya yang sebenarnya adalah sumber asli saya, sumber kesadaran saya. Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu dalam proses meniti ke dalam diri, tentu saja banyak sekali ya fase-fase yang harus dilakoni. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kok di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya bahasa-bahasa simbolik lah, mungkin itu maksudnya. Kalau kita lihat ada alif lam mim, ada alif lam ro, ada alif lam mim ro, macam-macam itu, macam-macam. Ada kaf ha ya ain shad, ada ha mim ain sin qaf, macam-macam. Tetapi kalau kita lihat modelnya hampir semua ayat setelah mengatakan huruf-huruf yang tadi itu yang kelihatan susah untuk dicerna, kok ujung-ujungnya alif lam mim zalikal kitab. Nah, hampir semua nih, kalau nanti silahkan diteliti, hampir semua surat Quran yang dimulai dengan teka-teki yang semacam itu, ayat keduanya pasti cerita kitab. Maka saya mengambil kesimpulan, jadi daripada kita menjelaskan satu huruf belum tentu benar, maka saya mengambil satu pernyataan yang lebih global lagi. Sebetulnya
alif lam mim, alif lam ro dan sejenis itu berarti metode. Metode atau cara yang harus kita temukan untuk bisa ketemu dengan kitab kita sendiri. Karena setelah kalimat itu berikutnya selalu saja kitab. Tahu nggak? Yasin wal Qur'anil Hakim. Tuh habis Yasin cerita kitab. Kitab yang penuh kebijaksanaan. Bacaan yang penuh dengan kebijaksanaan. Cuman kan kadang-kadang mohon maaf, kalau di Quran ada kata-kata Quran, langsung saja terjemahkan Quran. Padahal Quran itu sendiri kan bahasa Arab. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi sebetulnya harusnya Quran itu diterjemahkan. Jadi qara'a bacaan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi apa Yasin? Yasin itu metode sebetulnya, cara yang harus kita temukan. Dan cara itu sangat rahasia bagi yang tidak tahu. Tetapi menjadi tidak rahasia bagi yang tahu. Makanya itulah yang disebut dengan al-insanu sirri wa anna sirruhu. Kamu itu rahasia aku juga rahasia kamu. Karena bukan rahasia sebetulnya. Saking pentingnya ini supaya tidak disalahgunakan, maka hanya diberikan pada orang-orang yang terpilih. Jadi Yasin itu sebetulnya metode. Metode untuk apa? Wal Qur'anil Hakim, agar kamu menemukan bacaan yang bijaksana. Apa sih bacaan bijaksana? Bacaan yang akan membawa kamu pada kebijaksanaan kamu sendiri. Sekarang tarik lagi kepada kehidupan. Tadi saya bilang, kebijaksanaan dilahirkan lewat apa? Lewat apa? Lewat pengalaman hidup kan? Pengalaman hidup kan ada dua, yang disukai, yang tidak disukai. Dua-duanya mengajarkan kebijaksanaan bagi orang yang sadar. Bisa jadi orang yang dianugerahi berbagai macam kenikmatan hidup, yang saya maksud kenikmatan itu adalah kesenangan yang bersifat duniawi, mohon maaf ya, mungkin kesenangan itu akan hanya melupakan dia tentang hakikat hidup. Tapi bisa jadi orang yang diberi kesusahan hidup malah justru menyadarkan dia. Dan saya yakin di kelas spiritual pasti ya peserta didiknya itu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan hidup, yang sedang mengalami kesenangan hidup, keberlimpahan harta apalagi, tidak akan ada di kelas spiritual. Itulah nasib saya memang begitu. Guru spiritual itu selalu didatangi orang-orang yang bermasalah, dan karena masalah itulah mereka diantarkan ke sini, bukan? Jadi sebetulnya masalah itu adalah berkah yang bisa mengantarkan seseorang menemukan kesadaran. Ya, makanya saya kemarin kan nulis, harta itu ya, harta itu hanya bisa memberikan kesenangan, tapi harta belum tentu bisa memberikan kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan Allah letakkan di harta, yang bahagia cuman konglomerat dan pengusaha. Makanya kesenangan itu ada di harta, tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi sebetulnya karena kebahagiaan oleh Allah ditaruh pada diri-diri semua orang, jadi artinya setiap orang itu mau berharta atau tidak, semua layak untuk bahagia. Kan gitu sebetulnya rumusnya, sederhana betul kan? Iya. Karena ada kata-kata bijak, harta bisa membangun rumah sakit. Tetapi apakah orang yang membangun rumah sakit tidak mati-mati? Ada nggak orang bangun rumah sakit 1000 tahun yang lalu sekarang masih hidup? Jadi artinya dia hanya bisa bangun rumah sakit tapi tidak bisa membeli kesehatan. Harta bisa membeli jam tangan. Apa sih jam tangan paling mahal namanya? Karena saya belum pernah punya. Kalian mah hebat ya, tahu apa yang paling? Rolex punya? Jangan ngomong. Mending kayak saya aja nggak ngomong. Ya, saya boro-boro Rolex yang biasa aja nggak punya. Jadi kalian hebat ya. Berbakatlah, berbakat jadi orang yang punya. Karena tahu merek. Merek mobil kalian punya, tahu semua kan?
Ya, nggak apa-apa, itu berbakat nanti punya merek, punya mobil. Lihat saya, jam tangan mahal bisa dibeli oleh harta, tapi waktu bisa dibeli. Ventilator bisa dibeli nggak sama orang yang kaya? Tapi napas bisa dibeli? Jadi hati-hati, harta itu hanya memberikan kesenangan, tidak memberikan kebahagiaan. Ya, senang dan bahagia itu beda. Ikan dikasih makan senang, tapi tidak bahagia. Jadi kalau kalian itu hati-hati ya. Jangan-jangan yang disebut bahagia oleh kalian selama itu sebetulnya hanya kesenangan aja. Dan kesenangan itu datang dan pergi. Kalau bahagia tidak, karena bahagia itu di dalam. Orang bahagia itu ya banyak duit bahagia, tidak punya duit juga tetap bahagia. Nah kalau bahagia itu tergantung banyak tidak banyaknya duit, berarti yang kalian sebut bahagia itu bukan bahagia, itu kesenangan itu. Salah aja itu. Jadi kalian mesti sama dengan ikan. Coba Yasin, teka-teki kan? Nah kalau diterjemahkan ya itu apa sin apa, pusing kan? Belum tentu benar. Tapi yang jelas itu metode. Gimana caranya mencari metode kunci agar kita bisa menemukan wal Qur'anil Hakim, agar bertemu dengan bacaan yang bijaksana, bacaan yang mengantarkan kita kepada kebijaksanaan. Nih saya kasih tahu para sahabat, mohon maaf, bukan kita mau iklan. Setelah ada yang setahun nih, ada yang 2 tahun tadi belajar tentang kebijaksanaan, kan setidak-tidaknya pastilah ada yang berubah ya Bunda. Masa nggak berubah sama sekali? Cuman itu mah karena saking rendah hatinya aja, makanya bakatnya dijunjung tinggi tadi. Saya rasanya kok seperti ini, sebetulnya sudah ada yang berubah. Jujur bahwa saya hari ini masih seperti ini, itu sudah berubah. Karena dulu makan untuk jujur gitu aja kan susah, jaib, betul nggak? Dulu. Nah, jadi sebetulnya dengan seringnya kita membaca semua peristiwa dalam hidup di bawah bimbingan kesadaran kita, maka kita menemukan bacaan yang bijaksana, bacaan yang mengantarkan kita menemukan kebijaksanaan. Setuju? Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah bertemu dengan kesadaran. Dan siapa yang mempertemukan kita dengan kesadaran pada diri kita? Kan lewat bantuan seorang guru. Paham ya? Jadi kembali ke pertanyaan Pak Yunan tadi, gimana tuh memahami ayat-ayat yang teka-teki itu di setiap surat? Udah, gak usah pusing-pusing ya. Semua teka-teki di awal surat adalah metode cara yang bisa mengantarkan kita untuk menemukan kitab sejati kita. Itu saja. Supaya tidak pusing kan, dibuat singkat sama saya jawabannya. Makasih. Masih ada? Terima kasih. Masih ada. Masih ada Ada pertanyaan. yang penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ayah. Ini mengenai yang berkaitan dengan surat Yasin. Ya. Ayat 69. Di sini dikatakan, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan syair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Di sini saya akan menanyakan tentang bersair itu sendiri. Apa yang dimaksud bersair di sini Ayah? Mohon penjelasannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang keberapa tadi? 69. Oke, 69. Ya, sebetulnya saya sudah pernah membuka kelas online
kajian surah Yasin. Jadi untuk para sahabat yang tidak ikut kelas online, bisa nanti minta ke panitia untuk bisa mendapatkan akses untuk bisa memahami surah Yasin secara keseluruhan. Berkenaan dengan pertanyaan ini, ya, jadi saya jawab, tapi ini jawabannya lokal, ya, tidak secara komprehensif, karena harus dibahas semuanya. Ya, wa ma 'allamnahu syi'ra. Jadi syi'ra itu sering diterjemahkan syair. Dan biasanya kalau syair itu kan, mohon maaf, itu biasanya dalam bidang sastra, ya. Syair itu dalam bidang sastra. Dan biasanya kalau syair itu murwakanti, ya. Murwakanti, ya. Memang sebetulnya Quran juga ya murwakanti kalau dari sisi bahasa, ya. Tapi Allah sendiri mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra. Jadi dan kami tidak mengajarkan syair justru kepada kamu, kepada mereka yang sudah diberikan Al-Qur'an ini. Ya, wama yang bagi, ya, wama yang bagi lahu, ya, dan syair itu tidak layak baginya. In huwa illa zikrun. Jadi sesungguhnya apa yang diturunkan kepada kamu itu zikrun. Zikrun itu bahasa Arab artinya adalah peringatan. Makanya zikir itu kan mengingat. Zikrun itu bahasa kata benda. Zikrun itu peringatan. Makanya yang bisa memberikan peringatan hanya satu, mereka yang sudah bisa mengingat. Dan banyak kan yang ngasih peringatan di mana-mana, padahal dia sendiri masih lupa. Nah, itu aneh, ya. Yang bisa ngasih peringatan itu yang sudah ingat. Itu zikrun, ya. Wa Qur'anun mubin. Dan ternyata zikrun itu wujudnya adalah bacaan yang terang benderang. Jadi Qur'anun mubin itu terjemahkan. Qur'anan itu artinya adalah bacaan, mubin itu terang benderang. Jadi sebetulnya Qur'anun mubin itu bacaan yang terang benderang, bacaan yang nyata. Mubin itu bisa berarti juga nyata. Nah, jadi begini. Saya tidak anti terhadap orang yang belajar Al-Quran menekankan pada aspek keindahan membaca, lagunya. Saya tidak anti dengan itu bagus, itu keren, silahkan. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa Quran itu bukan syair, bukan puisi, bukan sebatas sastra. Ada satu yang harus kamu temukan di dalamnya, yaitu bacaan yang nyata. Zikrun, peringatan yang membuat kamu bisa menjadi ingat. Itu sebetulnya poinnya. Kalau dari sisi sastra memang Quran juga murwakanti. Coba aja. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawatu wa lahum adabun alim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tuh, alif nin itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Murwakanti keren. Dari sisi bahasa saja sudah keren. Tapi Quran mengatakan, Allah mengatakan itu bukan syair. Aku tidak mengajarkan syair kepada kamu. Harusnya ini menjadi peringatan. Siapa yang sedang diingatkan di sini? Yang sedang diingatkan ini adalah Rasul. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yang sedang diingatkan itu innaka laminal mursalin, sesungguhnya Anda adalah seorang utusan. Seorang utusan datang ke semesta bukan mengajarkan syair. Seorang utusan mengajarkan cara untuk eling, cara untuk ingat. Maka yang diajarkan zikrun wa Qur'anun mubin. Maka yang diajarkan adalah bacaan yang nyata. Betul? Apa yang diajarkan Rasulullah itu sebetulnya bacaan yang nyata, bukan bacaan yang tidak nyata. Nah, sayang sekali banyak orang yang terjebak hanya pada aspek syair, hanya pada aspek sastra, tidak menggali kedalaman dari isinya Al-Quran. Karena memang Al-Quran ketika didorong pada aspek syair enak juga, betul nggak? Iya. Orang yang suaranya bagus melengking. Biasanya kan dulu kalian kalau jadi panitia maulid suka mengundang dua ya. Satu mengundang qori, bergantung biaya kan. Ada tingkat RT qori, ada juara RW, tingkat kelurahan, betul nggak? Yang biayanya mahal, tentu saja qorinya tingkat nasional. Apa sih isinya maulid? Biasanya isinya baca Quran lama banget. Setelah itu kemudian ya ceramah agama lama banget sampai tunduh ya. Ya udah bubar. Besoknya ditanya, tadi malam dapat apa peringatan maulid? Pokoknya tadi malam ada orang ngaji dan ada orang ceramah. Itu aja kan? Apa yang dibaca surat apa? Ting, pokoknya begitu melengking Allah, melengking lagi Allah. Padahal di Quran yang dibaca innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah. Padahal artinya itu sesungguhnya orang munafik ya akan ditempatkan di neraka yang paling dasar Allah. Kita ngerti teh? Betul nggak? Kalian dulu kan begitu. Betul nggak? Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah. Racek arah teh sanyana maneh nu munafik teh da maneh anu salatna males. Allah. Padahal udah jadi bahasa Sunda kan, kusala. Kusala itu artinya keselan. Dan tengah rasa nikmat ke salat teh. Betul nggak? Hayang buru-buru anges. Padahal cek Allah teh, nu munafik teh ente. Anu salatnya keselan, kusama betul ngarti, melengking. Allah. Loh, bisa ketawa kan? Oh, itu masa lalu. Tapi masa lalu biarlah berlalu. Tahu nggak? Hidup kita di sini saat ini sekarang, karena sudah tahu bahwa sesungguhnya yang harus kita terima itu adalah zikrun, illa zikrun wa Qur'anun mubin. Kita harus ketemu dengan peringatan lewat bacaan yang nyata. Keren nggak? Keren banget itu kalau kita ngerti itu ya. Dibuka rahasia surah Yasin aja satu surat sudah merinding-merinding ya. Apalagi 30 juz kalau dibukakan semuanya luar biasa. Baik ya, ini penanya udah banyak sekali ya. Saya kira waktu kita sudah cukup untuk melayani pertanyaan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.